Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kalia bisa menemani kalian ibadah Sunday School di rumah kalian masing-masing. Apa kabar? Kalia yakin kalian semua sehat-sehat ya. Dan sekarang sudah mulai masuk liburan sekolah ya. Wah, biasanya kalau kalian liburan biasanya pergi-pergi ya sama papa mama. Tapi ingat ya, kali ini kita semua harus tetap di rumah. Dan adik-adik jangan lupa pakai masker. Dan kalau kalian habis pergi dari mana-mana, sering-sering cuci tangan. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk papa mama yang menemani di rumah, yuk kita sama-sama siapkan hati. Papa mama boleh ikut nari-nari sama adik-adik semua, biar adik-adik ibadahnya tambah semangat. Oke, yuk kita siapkan hati kita, duduk yang manis. Nanti kalau sudah ada lagu puji-pujian, kalian boleh bangkit berdiri, kalian boleh bebas memuji Tuhan. Yuk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai Sunday School kita. Yuk sebelum kita mulai, kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah walaupun masih di rumah-rumah. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau beri hati kami dan segenap tubuh jiwa roh kami untuk memuji-muji Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang bangkit berdiri ya. Yuk kita nari-nari buat Tuhan Yesus. Every move I make it you. You make me move, Jesus.
gimana adik-adik? Seru ya? Tadi kita nari-nari memuji Tuhan Yesus. Gimana papa mama? Ikut gak tadi nari-nari? Kakak sampai capek nih ikut nari-nari sama adik-adik. Nah sekarang tiba waktunya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang semuanya kembali duduk. Duduk yang manis, buka hati kalian, siapkan hati, dan mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, yuk kita satukan hati untuk berdoa, mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab kami merayakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami mau buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati setiap kami. Dan kami semua boleh bertumbuh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dari sejak kami kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita sebuah cerita yang mungkin kalian sudah sering dengar. Tapi kakak berdoa hari ini kalian dapat sesuatu yang baru. Mama papa juga kalau mau dengerin dan temenin adik-adik boleh banget ya. Nah, kisah ini fun fact-nya adalah kisah mujizat yang Tuhan lakukan yang tercatat dalam semua kitab Injil. Kitab Injil kan ada 4. Nah, dia tercatat di 4 kitab Injil ini. Nah, salah satu yang dicatat adalah kisah kebangkitan Yesus. Tapi kisah ini juga loh, kisah apa sih? Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, aku mau tanya dulu sebelum aku masuk ke cerita ini. Siapa yang di rumah atau di mana aja deh, kalau kalian lapar, kalian jadi cranky? Ayo, siapa yang malah suka marah-marah kalau lagi lapar? Biasanya urusan perut biasanya suka bikin orang bete ya. Nggak cuma adik-adik kok, orang besar juga begitu. Nah, cerita ini ya dimulai sebenarnya sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat ini. Tuhan Yesus tuh lagi sedih adik-adik. Tahu nggak dia sedih kenapa? Karena sahabatnya Yohanes Pembaptis baru dipenggal kepalanya. Dan dia waktu dengar berita itu, dia sangat sedih. Lalu dia bilang gini sama murid-muridnya, yuk kita menyendiri. Ternyata Tuhan Yesus pernah sedih juga ya. Iya, dia sedih dan dia bilang sama murid-muridnya, yuk kita menyendiri. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena zaman itu Tuhan Yesus tuh keren banget. Keren banget, banyak yang ngikutin. Kemanapun dia mengajar, diikutin dan didengarkan oleh banyak sekali orang. Jadi hari itu Tuhan dengar berita itu dan dia berkata, yuk kita menyendiri. Lalu pergilah mereka menyeberang dengan kapal bersama dengan murid-muridnya, berpikir akan pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Tapi tahu nggak adik-adik, saking orang seneng dengar Tuhan Yesus kalau lagi ngomong. Kenapa sih seneng? Ya seneng banget, soalnya Tuhan Yesus itu dari anak kecil sampai orang yang udah tua itu semua bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus ngomong. Hebat kan? Nah, hari itu ketika dia sudah mau sampai di tempat dia mau menyendiri, anehnya malah lebih banyak orang datang adik-adik. Bahkan gak cuman yang jalan ya, karena zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada Gojek, belum ada Grab ya. Jadi semua jalan, tetapi ada juga kapal-kapal lain datang. Ternyata mau ngapain? Mau cari Tuhan Yesus. Dan ini nih hebatnya dan baiknya Tuhan kita. Tuhan Yesus waktu melihat orang-orang itu, walaupun hatinya lagi galau, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hebat ya, Tuhan Yesus itu gak pernah nolak berbuat baik. Hebat sekali. Dan waktu dia lihat ada orang sakit, ada mungkin orang yang lumpuh, dia menyembuhkan mereka semua. Kalian pernah kebayang gak waktu kalian lagi bete, waktu lagi sedih, rasanya mungkin gak kepengen ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus ngelihat orang-orang itu hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dan Alkitab mencatat loh, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ayat 15 berkata seperti ini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Tuhan, mereka pasti udah lapar.
suruh aja mereka pulang supaya mereka boleh cari makanan. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu baik banget dan dia bilang begini, enggak, kalian yang kasih makan mereka. Terus salah satu muridnya bilang, gimana Tuhan, uang seberapa banyak harus kita bayarin untuk mereka semua bisa makan? Dan ayat berikutnya mencatat, Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu kemudian dia mulai memecah-mecahkannya. Dan disitulah mujizat terjadi. Kakak nggak tahu persis apakah waktu itu dibagikan baru bertambah banyak, atau waktu dipecah terus jadi banyak. Oh, whatever deh, tetap aja Tuhan Yesus itu hebat adik-adik. Dan hari itu dicatat oleh Alkitab ya, kalian baca nanti seterusnya ayatnya, dibilang semua orang makan sampai kenyang. Dan gak cuman sampai kenyang, sisa 12 bakul. Hebat ya, berarti bahkan mungkin ada mereka yang bisa bawa pulang ke rumah loh makanan-makanan itu, karena mengingat mereka mungkin perjalanannya jauh, harus pulang lagi ke tempat mereka. Adik-adik, hari ini mungkin ada banyak dari kalian bilang, aku gak punya uang yang banyak, aku gak punya talenta yang banyak, aku gak bisa seperti si A, aku gak bisa seperti si B. Nah adik-adik, kalian bisa seperti anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan dan memberikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk diberkati oleh Tuhan, dan yang sedikit itu kemudian menjadi banyak dan memberkati begitu banyak orang. Adik-adik, apa yang adik-adik punya hari-hari ini? Kalau ada mama papa yang dengar ini, mungkin saat ini kakak nggak tahu apa yang sedang dialami, tetapi sebagai satu keluarga, apapun yang kalian miliki, angkat sama Tuhan dan mengucap syukur. Dan apa yang kalian miliki cukup buat Tuhan melakukan mujizat. Dan adik-adik, ini yang lebih hebat. Ini kan pasal 14. Di pasal 15, Tuhan juga kembali melakukan mujizat, yaitu memberi makan 4.000 orang. Lucunya adik-adik, untuk memberi makan 4.000 orang justru menggunakan lebih banyak roti dan lebih banyak ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang yang belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ternyata adik-adik, membuat mujizat yang besar, Tuhan Yesus gak perlu istilahnya modal yang lebih besar dari kalian. No. Seberapapun yang kalian punya, kalau diberikan kepada Tuhan, itu akan dapat membuat mujizat dan memberkati banyak orang. Kakak percaya, sebagai anak-anak ya, kalian punya andil dalam kerajaan Tuhan. Karena di cerita ini, anak kecil lah yang membawa 5 roti dan 2 ikan atau lunchbox mereka ya, lunchbox dia ya, diberikan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat ini. Jadi kalian juga bisa adik-adik dipakai Tuhan untuk melihat mujizat dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Nah adik-adik, semangat ya. Di saat-saat seperti ini, kakak percaya justru kalian akan dipakai Tuhan untuk membawa mujizat dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus berkati. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. Hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to
tenderness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears and my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hand, and every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah Sunday School hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Yuk adik-adik, kakak ajak kalian lipat tangan, tutup mata, dan kita mau satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus selalu sayang sama kami. Dan apapun keadaan kami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat yang rasanya sulit buat kami, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bagi hidup setiap kami. Tuhan Yesus, ini adalah anak-anak-Mu. Kami semua membuka hati kami. Apapun yang kami miliki Tuhan, kami mau mempersembahkannya, dan kami mau Tuhan, semua yang kami miliki membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan seperti seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan untuk diberkati oleh Tuhan dan dijadikan mujizat untuk memberi makan begitu banyak orang. Demikian hidup kami. Mungkin yang kami punya hari ini tidak seberapa, tapi kami dengan sungguh rela hati Tuhan, kami mau hidup kami dan apa adanya yang kami miliki. Tuhan, Engkau memberkatinya dan Engkau melipat gandakannya sehingga terjadi mujizat, dan bahkan hidup kami bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan
nama Tuhan Yesus ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sepanjang minggu ke depan kami menyerahkan setiap anak-anak dalam tangan-Mu dalam masa liburan mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, dan mereka selalu limpah dengan pengucapan syukur dan juga sukacita yang dari Tuhan. Dan Tuhan berkati Papa Mama, supaya Papa Mama diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan. Seluruh keluarga diberkati Tuhan dan diberikan perlindungan yang sempurna. Mazmur 91 untuk setiap keluarga-keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu dan setiap keluarga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan apapun yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.